pantas kita ucapkan di pagi hari yang berbahagia ini. Di salah satu hari dari 2 hari yang Rasulullah SAW sebutkan sebagai hari yang penuh kebahagiaan bagi setiap umat muslim dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tatkala beliau berhijrah ke kota Madinah, didapatinya sebagian dari penduduk asli kota Madinah, suku Aus dan Khazraj, mengadakan perayaan Nairuz dan Mihrajan. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Qad addalallahu lakum bihima khairan minhuma, Idul Fitri wa Idul Adha." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan bagi kalian perayaan-perayaan kalian, hari raya kalian, dengan 2 hari raya yang lebih utama, dengan 2 hari raya yang lebih mulia, Idul Fitri dan Idul Adha. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dipermudahnya kita melaksanakan salat Idul Adha di lapangan ini, sebagaimana ini yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar dari Masjid Nabawi menuju tanah lapang untuk mengadakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kita awali pagi kita dengan pekikan-pekikan takbir, sebagaimana salat kita tadi dimulai dengan pekikan takbir. Nanti yang berkurban akan memulai kurban mereka, memulai menyembelihnya dengan takbir. Saudara-saudara kita, ayah-ayah kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka sedang melaksanakan jamarat, melempar jumrah, mereka melemparkan batu-batu mereka dengan pekikan-pekikan takbir. Azan diawali dengan takbir, iqamah diawali dengan takbir. Karena ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun pangkat kita, setinggi apapun derajat kita di dunia, maka tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang maha agung, dialah Allah yang maha mulia, dialah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita ibadahi. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha mengajarkan kepada kita berbagai macam pelajaran-pelajaran penting dalam mengarungi kehidupan dunia. Tentu yang tidak jauh dari Idul Adha adalah bagaimana pelajaran-pelajaran yang disampaikan dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang memiliki julukan Khalilur Rahman, kekasih Allah yang maha pengasih, seorang nabi yang memiliki julukan Abul Anbiya, ayahnya para nabi dan rasul, karena seluruh nabi dan rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di antara pelajaran kehidupan beliau adalah bahwasannya beliau diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang berat, yang seandainya ujian tersebut Allah berikan kepada kita, maka tidak ada satupun di antara kita yang mampu mengemban ujian yang ditimpakan, yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di antara ujian yang Allah berikan kepada beliau adalah bahwasannya ayah beliau dan keluarga-keluarga beliau beserta masyarakat beliau melakukan kesyirikan-kesyirikan. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim berdakwah di tengah mereka dengan penuh ancaman, dengan penuh kecaman, dengan penuh intimidasi yang dilakukan oleh kaumnya. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga kaumnya, sesembahan apa, patung-patung apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang kalian bermunajat kepadanya. Kaumnya mengatakan, qalu wajadna abana laha abidin. Wahai Ibrahim, kami telah mendapati ini adalah tradisi negeri kami. Kami mendapati bahwasannya bapak-bapak kami, orang tua kami, nenek moyang kami melakukan sesembahan-sesembahan ini, sehingga kami melakukannya. Nabi Ibrahim mengatakan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sungguh kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Sehingga Nabi Ibrahim berazam, Nabi Ibrahim bertekad kuat dalam hatinya untuk menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala oleh kaumnya. Maka faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka selain patung yang terbesar agar mereka mendapatinya, agar mereka dapat melihat tatkala mereka kembali. Tatkala kaumnya melihat, mereka bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Sungguh ia merupakan orang yang zalim. Sungguh orang yang menghancurkan sesembahan kami adalah orang-orang yang jahat. Begitulah ma'asyiral muslimin, dalam sepanjang sejarah orang-orang yang melakukan kemaksiatan justru mengatakan kepada mereka yang berbuat kebaikan sebagai orang-orang jahat, sebagai orang-orang yang berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian mereka mengatakan, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar orang yang melakukan ini adalah seorang anak muda yang bernama Ibrahim. Sehingga Ibrahim dipanggil, Nabi Ibrahim disidang, kemudian ditanya kepada beliau, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang telah menghancurkan patung-patung kami, wahai Ibrahim? Apa kata Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang menghancurkannya adalah patung yang besar ini. Tanya kepada patung ini kalau memang patung ini bisa berbicara. Sehingga mereka fanukisu ala ru'usihim, mereka menundukkan pandangan mereka, maka mereka menundukkan kepala mereka, malu mereka mengatakan. Kemudian mereka mengatakan kepada Ibrahim dengan suara yang lesu, laqad 'alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, bukankah kamu tahu bahwasannya patung ini tidak bisa berbicara? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga Ibrahim mengatakan, lalu mengapa kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celaka kalian, lalu kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Tidakkah kalian berakal? Ma'asyiral muslimin, ujian Ibrahim belum berakhir, sehingga kaumnya mengatakan, harriquhu wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim, tolong Tuhan kita. Maka dinyalakan api yang besar
untuk membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tatkala Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api, malaikat Jibril mendatangi Ibrahim mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan aku saat sempitmu sekarang? Apakah berkenan saya bantu engkau, wahai Ibrahim?" Apa kata Nabi Ibrahim, seorang Abul Anbiya, seorang Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Amma ilaika fala." Adapun kepada engkau, wahai Jibril, saya enggak butuh bantuanmu. Engkau makhluk sebagaimana aku pun makhluk. Amma ilallahi fala. Adapun bantuan Allah, adapun pertolongan Allah, maka iya, aku butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kuatnya tauhid Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga Allah sehingga kaumnya melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang membara. Allah mengatakan kepada api, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah engkau dingin, wahai api, dan keselamatan bagi Ibrahim. Api itu menjadi dingin, sedingin-dinginnya. Seandainya Allah tidak mengatakan wassalaman ala Ibrahim, keselamatan bagi Ibrahim, maka Ibrahim akan mati kedinginan di dalam api. Karena Allah mengatakan kuni barda, jadilah engkau dingin. Namun Allah melanjutkan wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah dibakar dan selamat dari pembakaran tersebut, apakah ujian Nabi Ibrahim telah berakhir? Tidak. Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah umur yang panjang. Namun dalam umurnya yang panjang, beliau tidak dikaruniai seorang anak pun. Rambutnya telah berubah, tulangnya telah menua, namun beliau tiada henti-hentinya berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang saleh. Tiada henti-henti Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, mengajarkan kepada kita tidak ada keputusasaan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala umur Nabi Ibrahim telah mencapai bahkan mendekati 100 tahun, Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim seorang anak. Allah berfirman, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Kami karuniakan, kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang santun, seorang anak yang penyabar. Allah memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang bernama Ismail di ujung usianya, tatkala beliau telah mencapai usia yang sangat tua sekali. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apakah sampai situ ujian Nabi Ibrahim? Setelah bertahun-tahun menanti seorang anak, Nabi Ibrahim kemudian dikaruniai anak. Apakah ujiannya telah berakhir? Tidak. Allah masih memberikan kepada Nabi Ibrahim ujian, di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengasingkan istrinya dan juga anaknya ke tempat yang sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya ke sebuah lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada binatang, tidak ada manusia, tidak ada mata air, tidak ada pepohonan, tanah tandus kering, tidak ada apa-apa di sana. Tempat tersebut merupakan tanah suci kota Mekah. Saat itu tidak ada manusia, tidak ada hewan-hewan, tidak ada tumbuhan, bahkan tidak ada mata air. Namun Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengasingkan anaknya yang baru lahir, yang telah beliau tunggu selama puluhan tahun lamanya. Allah perintahkan untuk mengasingkan anaknya ke sana. Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah. Karena ketaatan kepada Allah, dibawalah anak sama istrinya ke tempat tersebut. Kemudian beliau meninggalkan mereka. Dari belakang, istrinya Hajar mengejar Nabi Ibrahim.
sambil berteriak, mengangkat suaranya, ila man takiluna ya Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami wahai Ibrahim? Tanah tandus kering seperti ini, siapa yang menjamin kami wahai Ibrahim? Ibrahim berjalan, tidak menoleh kepada istrinya. Kemudian istrinya kembali mengatakan, ya Ibrahim, ila man takiluna, kepada siapa engkau tinggalkan kami wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak menghadap kepada istrinya, beliau tidak berjalan dan tidak menghadap ke belakang. Kemudian istrinya berkata dari belakang, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan ini wahai Ibrahim? Maka Ibrahim berkata tanpa menoleh, na'am, hanya satu kata, iya. Kemudian istrinya mengatakan, seorang istri yang taat kepada Allah, yang hatinya telah dipenuhi dengan tauhid, mengatakan, idzan la yudhi'anallahu abadan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami selama-lamanya. Maka ma'asyiral muslimin, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimas shalah faj'al afidatan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku telah meninggalkan keluargaku, anak dan istriku, seorang anak yang masih bayi, di sebuah tempat yang tandus, tidak ada mata air di sana, di dekat rumahmu yang mulia, Baitullahil Haram. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga salat, dan jadikanlah hati manusia condong kepada tempat tersebut. Karuniakanlah kepada mereka pertumbuhan, karuniakan kepada mereka buah-buahan, agar mereka menjadi orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, maka mulailah dari hari itu kota Mekah Allah karuniakan dengan air Zam-Zam, sehingga manusia mulai datang satu persatu, sehingga banyaklah orang yang tinggal bersama Ismail dan juga Hajar. Apakah ujian Nabi Ibrahim telah berakhir sampai situ? Tatkala Ismail tumbuh menjadi seorang remaja, saat-saat di mana orang tua sangat mencintai anaknya, Allah kembali menguji Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya tersebut. Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya untuk disembelih. Nabi Ibrahim bermimpi, dan mimpi para nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, inni ara fil manami anni adbahuka, sungguh ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuk, aku menyembelihmu. Artinya Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Fanzur madza tara, maka lihatlah bagaimana pendapatmu wahai Ismail. Maka lihatlah bagaimana seorang bocah, seorang anak muda yang hatinya telah dipenuhi oleh tauhid. Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma'ruf satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai aku, if'al ma'ruf yang diperintahkan kepadamu, satajiduni, engkau akan dapatiku, engkau akan menemukanku, insyaallah sebagai orang yang bersabar. Maka Nabi Ibrahim mulai menidurkan Nabi Ismail dan bersiap untuk menyembelihnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala Ibrahim telah membaringkan Ismail untuk disembelih, maka Allah pun memanggil Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim laqad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu, kamu telah melaksanakan perintah dari kami, sehingga Allah wa badainahu bidibhin azim, Allah mengganti Ismail dengan seekor hewan yang besar, seekor kambing yang besar, sehingga tidak jadi Nabi Ismail disembelih. Ma'asyiral muslimin,
rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lihatlah bagaimana ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jalankan dengan penuh kesempurnaan. Tidak ada yang kurang dari Nabi Ibrahim. Beliau menjalankan perintah-perintah Allah dengan sesempurna mungkin. Tidak ada kurang dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Bandingkan dengan kita. Di antara kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah masih setengah-setengah. Di antara kita tatkala Allah perintahkan salat, jarang di antara kita yang datang untuk melaksanakan salat. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menyembelih anak kita. Allah hanya memanggil kita agar melaksanakan salat 5 waktu. Ibrahim menyembelih anaknya, menjalankan perintah Allah dengan sesempurna mungkin. Lalu bagaimana? Kita hanya diperintah untuk melaksanakan ibadah salat, namun kita enggan. Tatkala Allah perintahkan kepada kita untuk bersedekah, lihatlah bagaimana harta yang kita keluarkan sangat sedikit, sangat kita pilih dengan kualitas-kualitas yang rendah. Zakat contohnya, seperti zakat fitrah, tatkala Allah Subhanahu wa taala wajibkan kemarin, tatkala selesai bulan Ramadan, diwajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah zakat fitrah. Lihatlah bagaimana beras yang kita keluarkan. Apakah beras-beras yang berkualitas tinggi, ataukah memang kita memilih kualitas-kualitas yang rendah untuk kita zakatkan. Lihatlah ma'asyiral muslimin, dibandingkan dengan makanan kita sehari-hari, mana yang lebih tinggi kualitas beras tersebut? Apakah kita telah mengeluarkan dengan sesempurna mungkin atau tidak? Kita terlalu berambisi dengan dunia sehingga melupakan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sungguh kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kalian lebih mengedepankan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita bersemangat untuk mengumpulkan harta. Gaji yang kita terima kita harapkan sesempurna mungkin. Tidak mau kita gaji kita dikurangi, walaupun itu hanya 10.000. Tidak mau kita kurangkan dari gaji kita meskipun sedikit. Ma'asyiral muslimin, tatkala kita membangun rumah, kita ingin rumah yang sempurna. Tatkala kita membeli kendaraan, kita menginginkan kendaraan yang sempurna. Kita mengumpulkan dunia dengan sebaik-baiknya. Namun untuk urusan akhirat, kita setengah-setengah, kita kurang dalam berkorban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita kumpulkan dari dunia akan hilang, akan sirna. Sedangkan apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala akan abadi, akan kekal. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Apa yang di sisi kalian akan sirna, akan habis, akan lenyap. Wa ma indallahi baqa. Dan apa yang di sisi Allah akan kekal abadi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Mari bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan setengah-setengah sebagaimana yang telah diajarkan dalam kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian di akhir khutbah, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW, adalah beliau mengkhususkan bagian terakhir dari khutbah untuk kaum muslimah. Nabi SAW mengkhususkan khutbah beliau, nasihat beliau kepada wanita-wanita muslimah. Nabi SAW suatu hari melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian beliau menghadap kepada para wanita. Kemudian beliau berkata, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai wanita-wanita muslimah. Nabi SAW mengatakan, tasaddaqna, perbanyaklah oleh kalian bersedekah.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam, karena aku mendapati bahwasannya kebanyakan yang menjadi kayu bakar api neraka adalah wanita. Tatkala Nabi berkata seperti itu, salah seorang wanita berdiri berkata kepada Nabi SAW, "Lima ya Rasulullah, mengapa demikian wahai Rasulullah? Kenapa wanita lebih banyak yang memasuki neraka wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tukfirna syaka wa takfurna al-ashir." Karena kalian terlalu banyak mengeluhkan masalah-masalah kalian kepada suami-suami kalian. Kalian kurang bersyukur dan lebih banyak mengeluh. Kalian mengingkari pemberian-pemberian suami kalian. Suami kalian telah berbuat baik, namun banyak di antara wanita yang masih mengingkari pemberian-pemberian suami mereka, kufur kepada suami mereka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayakfurna billah, apakah wanita-wanita itu yang menyebabkan mereka masuk neraka karena mereka kufur kepada Allah? Maka Nabi mengatakan, la bal yakfurna al-ashir. Tidak, mereka tidak kufur kepada Allah, namun mereka kufur, mereka ingkari pemberian kebaikan-kebaikan suami mereka. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wanita adalah pilar agama. Wanita adalah tiang-tiang agama. Wanita adalah bagian penting dalam agama Islam. Mereka lah al-madrasatul ula, sekolah pertama bagi generasi-generasi umat Islam. Maka tatkala wanita telah kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala wanita lebih banyak memikirkan perkara dunia dibandingkan perkara akhirat, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kehancuran akan datang kepada umat Islam. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, terkhususnya kepada kaum muslimat, bertakwa kepada Allah, kemudian memperbanyak sedekah. Di akhir dari kisah Nabi di Idul Adha tersebut, maka para wanita pun yulqina min huliyihinna, mereka melemparkan perhiasan-perhiasan mereka gunakan sebagai sedekah, karena sedekah membakar dosa-dosa sebagaimana api membakar karab-karab pada besi. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Kita bertakwa kepada Allah di saat waktu bersama manusia ataupun di saat sendirian. Kemudian di akhir khutbah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhal